آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang dapat membalas detak jantung, tetesan aliran darah masih mengalir, napas yang kita hirup, langkah kaki, ainan tangan, melainkan ungkapan dan ucapan Alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan melafazkan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi roh masih diberikan napas untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, memuhasabah diri kita, karena kita sadar hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Kita saat ini sedang berada di dunia. Stasiun itu bernama dengan Pulau Dunia. Berapa lamalah kita akan hidup dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sempat ketika masih hidup, bangun di sepertiga malam, salat sunat tahajud 2 rakaat, salat sunat taubat 2 rakaat, itu yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sempat memiliki dana, dengan duit itu kita masukkan anak ke pondok pesantren, mau jadi apapun silakan. Ketika kita telah tiada nantinya, anak itu yang akan mengangkat tangan, Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau sempat anak itu kita tanamkan pendidikan Islam, anak itu bisa membaca surah Al-Fatihah, itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang singkat ini, adapun tema khutbah Jumat adalah keselamatan hidup. Kita umat Islam melalui 3 etape. Apabila kita lalui 3 etape itu, maka kita akan selamat hidup di dunia, sentosa hidup di akhirat. Itulah doa yang kita haturkan sehabis dari solat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Etape yang pertama ialah etape personal. Kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki etape potensial. Kita memiliki potensi. Maka hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, potensi kita itu dibuktikan di dalam Al-Qur'an. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, umat terbaik, menjadi sejarah dalam peradaban umat. Maka maknanya apa? Allah memberikan jaminan bahwa kita adalah umat terbaik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan di dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Potensi yang ada yang diberikan Allah, kalau kita tidak aktualisasikan dalam kehidupan, maka itu tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, etape potensial. Yang kedua, manusia terbaik itu untuk mendapatkan keselamatan hidup, meningkatkan kepada tahap aktualisasi, mengaplikasikan dalam kehidupan. Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an pun diabadikan Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian umat yang moderat. Maka hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam adalah rahmatil alamin. Umat Islam adalah membawakan kebenaran.
Kalau seandainya ada umat Islam yang condong ke kiri, itu dinamakan dengan ekstrim. Kalau ada umat Islam condong ke kanan, itu dinamakan dengan radikal. Sedangkan Islam itu sendiri adalah hari ini instansi pemerintahan bekerja sama menerapkan moderasi beragama, bahwa menyatakan agama Islam adalah ihdinas siratal mustaqim, adalah agama yang lurus. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukupkah sampai di situ? Tidak. Ada level yang tertinggi. Yang pertama personal, yang kedua aktualisasi, yang ketiga adalah universal. Inilah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Tumbuh-tumbuhan selamat, hewan selamat, makhluk yang ada di bumi selamat. Itulah ajaran yang dibawa oleh agama Islam. Maka hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang profesor, dia beragama tidak Islam, Yahudi. Tinggal di Spanyol. Di dalam historis itu dikisahkan bahwa dulu pernah umat Islam berkuasa 700 tahun lamanya. Orang Spanyol itu membuat bahasa dengan kata-kata Likonpen Persia, yang artinya ketika Islam berkuasa tidak ada terjadi kerusakan. Ketika Islam berkuasa tidak pernah terjadi gereja-gereja dihancurkan, bahkan orang-orang beribadah ditelantarkan, tidak ada. Maka Islam mengajarkan kita rahmatan lil alamin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah rahmatan lil alamin itu diterapkan di negara Kesatuan Republik Indonesia, insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Konsep rahmatil lil alamin itu muncul dari keistiqomahan dan keimanan. Disitulah yang namanya rahmatil lil alamin. Semua kita pasti menginginkan yang namanya rahmatil lil alamin. Semua kita menginginkan istiqomah. Begitu juga dengan kepolisian. Di dalam Tribrata disampaikan, dijelaskan bahwa polisi memberikan jiwa raganya mengabdi untuk bangsa dan negara nusa, serta menjalankan ketaatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Kemudian kalau kita lihat konsep ini bagus sekali, bahwa polisi mengabadikan dirinya untuk bangsa dan negara, kemudian tidak lupa mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, polisi yang baik ternyata polisi yang mengutamakan kepentingan bangsa dan bangsa di atas kepentingan segala-galanya. Polisi yang baik adalah polisi yang hatinya bertahta untuk rakyat. Barakallahu quli wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu war ghafurur rahim.